Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujuna Ramdhani, NPM 101214227 dari kelas C9 Manajemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan judul nomor 1 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama, apa definisi dari manajemen operasi? Menurut J. Hazer dan Barry Render, manajemen operasi itu diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang menciptakan sebuah nilai dalam barang ataupun jasa dari input menjadi output. Sedangkan menurut Asuri pada tahun 1999 mengartikan bahwa manajemen operasi itu adalah sebuah kegiatan untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, pertanyaannya adalah inti teknis dari barang atau jasa organisasi, yaitu bentuk organisasi barang atau jasa akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan, disesuaikan dengan ukuran pengadaan, kapasitas pengadaan, karakteristik pengadaan, dan tujuan dari proses pengadaannya tersebut. Pertama, hal yang harus dipertimbangkan adalah ukuran dan struktur organisasi dan bagaimana desain terkait tugas dan wewenang diantaranya dalam organisasi. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme kerja, mekanisme koordinasi di antara organisasi untuk membangun hubungan yang optimal dan komunikasi yang jelas antara organisasi maupun di organisasinya tersebut. Nomor 3, organisasi dilihat sebagai entitas di dalam sistem manajemen operasi. Menurut saya, entitas sendiri ini bisa dikatakan sebuah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya, seperti orang, benda, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa entitas organisasi dilihat sebagai entitas dalam manajemen operasi ini adalah bahwa satu perusahaan atau perusahaan lainnya yang menjalankan sebuah finansial demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam kegiatan unit usahanya. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan. Pertanyaan keempat, perbedaan hasil produk jasa dan produk manufaktur. Oke, dari definisinya itu perusahaan jasa bisa dijelaskan dengan perusahaan yang menjual jasa atau barang yang tidak berwujud kepada konsumen. Sedangkan perusahaan manufaktur itu perusahaan yang kegiatan utamanya itu mengolah dan memproduksi barang untuk dijual. Sudah sangat jelas perbedaannya. Perbedaannya yaitu perusahaan manufaktur sangat membutuhkan bahan baku untuk mengolah dan memproduksi. Seperti halnya baju, seperti halnya sepatu. Pasti ada bahan-bahannya. Seperti baju ada kain, ada benang. Terus sedangkan sepatu ada benang juga, ada lem, ada sol, ada cat, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan jasa tidak membutuhkan bahan baku, tetapi mereka membutuhkan pelayanan seperti konsultasi ataupun pelatihan gitu. Oke, yang kedua perbedaannya yaitu perusahaan manufaktur itu memiliki lokasi khusus. Tentu sangat membutuhkan lokasi khusus karena kenapa? Karena dia itu memproduksi, maka harus ada tempat khusus yang dikhususkan untuk memproduksi barangnya. Terus perbedaan untuk perusahaan jasa itu apa? Perusahaan jasa
tidak membutuhkan tempat khusus gitu, karena dia tidak menghasilkan sebuah barang. Lalu perbedaannya yang ketiga adalah perusahaan manufaktur itu barangnya berwujud gitu. Pasti berwujud dan bisa dirasakan manfaatnya serta bisa digunakan, seperti makanan, sepeda motor, mobil, handphone. Itu sebuah produk manufaktur. Sedangkan perusahaan jasa yaitu perusahaan yang tidak berwujud produknya itu, tapi dapat dirasakan manfaatnya, sangat bisa dirasakan oleh konsumen. Terus yang ketiga, perusahaan manufaktur menyediakan bahan baku yang banyak untuk kegiatan produksinya. Sedangkan perusahaan jasa tidak membutuhkan bahan baku. Dia hanya sebuah pelayanan kepada konsumennya. Oke. Segitu perbedaan yang bisa saya sampaikan untuk produk jasa dan produk manufaktur. Oke, pertanyaan kelima, perusahaan yang terintegrasi. Menurut saya, perusahaan yang terintegrasi itu perusahaan yang memiliki sebuah sistem untuk menjalankan perusahaannya tersebut secara baik dan secara terintegritas atau memiliki rangkaian yang sangat jelas dan terukur. Terintegritas itu apa sih? Terintegritas itu adalah sebuah penyatuan komponen yang komponennya tersebut akan berkaitan satu sama lainnya, seperti komputer analoginya ada hardware ada software. Nah, jika tidak ada hardware maka softwarenya tetap berjalan, tetapi dia tidak akan menghasilkan output yang berarti bagi orang yang menjalankannya. Terus jika ada hardware-nya aja dan tidak ada software maka hardware-nya tidak akan berjalan gitu, percuma gitu. Jadi komponen ini harus saling ada untuk berkaitan satu sama lain. Nah, perusahaannya juga gitu. Perusahaan yang terintegrasi pastinya memiliki komponen-komponen utama, terutama dalam organisasinya ataupun hal lainnya gitu. Dalam organisasinya pasti perusahaan memiliki manajemen SDM, pemasaran, operasi, dan keuangan gitu. Manajemen SDM mengelola karyawannya. Jika tidak ada manajemen SDM maka gimana mereka akan mengelola karyawannya? Apakah dibebankan oleh manajemen lain kepada manajemen lain? Itu tentu tidak gitu. Karena itu tidak akan menghasilkan hal yang positif atau optimal dalam perusahaan. Maka membutuhkan manajemen SDM. Lalu manajemen operasi. Untuk apa manajemen operasi? Untuk memproduksi gitu. Memfokuskannya pada produksi perusahaannya. Apa yang diproduksi perusahaan, maka difokuskan oleh manajemen operasi. Jika tidak ada, terus siapa yang menanganinya? Manajemen SDM, keuangan, atau pemasaran? Tentu itu akan berat. Makanya ada manajemen SDM, manajemen operasi. Lalu manajemen keuangan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan keuangan perusahaan, bagaimana dia bisa mencetak laba, bagaimana dia mengatur keuangan, keluar masuk ataupun hal lainnya terkait keuangan. Jika tidak ada manajemen keuangan maka ini juga akan berantakan, semua halnya akan berantakan. Dari penggajian karyawan gimana, pembelian bahan baku dari pembelian bahan baku untuk produksi gimana, menjualnya kayak gimana, masuknya gimana, itu sangat rumit. Terus ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfokus pada pemasaran produk. Jika tidak ada, ya rumit juga, Mas, harus sama manajemen keuangan, manajemen SDM ataupun manajemen operasi. Sangat tidak mungkin gitu. Makanya ada manajemen operasi. Nah, hal itu bisa dikatakan sebuah perusahaan yang terintegrasi oleh sebuah organisasi. Karena itu saling berkaitan satu sama lainnya. Jika tidak ada satu komponennya maka perusahaan tidak akan berjalan secara optimal ataupun secara baik gitu. Dan perusahaan tidak akan mencapai tujuan utama ataupun target perusahaannya. Makanya perusahaan yang terintegrasi itu perusahaan yang memiliki sebuah komponen utama dan mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak enak dari saya pribadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.